Tahap-tahap kognitif. Pandangan Piaget. Menurutnya, seorang remaja memiliki cara berpikir yang secara kualitas sama dengan orang dewasa. Sekitar usia 11 hingga 15 tahun, para remaja memasuki tahap formal operasional. Tahap ini ditandai dengan cara berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealistik dibandingkan tahap berpikir konkret operasional yang terjadi pada anak usia 7 hingga 11 tahun. Ia berpendapat bahwa pemikiran orang dewasa secara kuantitatif berbeda dengan pemikiran seorang remaja. Artinya orang dewasa memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan para remaja. Ia berpendapat bahwa penambahan pengetahuan pada orang dewasa secara khusus terjadi dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya adalah seperti pemahaman ahli fisika mengenai bidang fisika, atau pengetahuan seorang analis keuangan mengenai keuangan. Jadi, pemikiran formal operasional adalah tahap terakhir dalam perkembangan kognitif, dan tahap ini menjadi ciri utama dari orang dewasa maupun remaja. Berpikir realistis dan pragmatis. Menurut para ahli perkembangan, ketika seorang individu pada masa dewasa awal ini mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun akan berubah. Salah satu tandanya adalah mereka menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan, sehingga idealisme mereka menurun. Perspektif yang juga membahas mengenai perubahan kognitif pada masa dewasa adalah bahwa orang dewasa tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Meskipun demikian, intelektual mereka melampaui remaja. Contohnya di masa dewasa awal, individu sering beralih dari memperoleh pengetahuan menjadi mengaplikasikan pengetahuan. Ketika individu berusaha meraih karir jangka panjang dan berusaha meraih kesuksesan dalam pekerjaannya. Pemikiran reflektif dan relativistik. William Perry juga mendeskripsikan beberapa perubahan kognisi yang berlangsung di masa dewasa awal. Menurut Perry, remaja sering kali memandang dunia dalam polaritas, benar salah, kamu mereka, atau baik buruk. Nah, sebagai pemuda yang beranjak dewasa, secara bertahap mereka mulai meninggalkan tipe pemikiran yang absolut ini. Mereka itu mulai menyadari berbagai pendapat dan perspektif dari orang lain. Jadi, menurut Perry, pemikiran absolut, dualistik, ya atau tidak dari remaja ini merupakan awal dari pemikiran reflektif dan relativistik dari seorang dewasa. Gisela Labov menyatakan bahwa meningkatnya kompleksitas budaya di abad terakhir juga menimbulkan kebutuhan yang lebih besar untuk berpikir secara lebih kompleks dan reflektif agar dapat mempertimbangkan hakikat pengetahuan dan tantangan yang berubah. Postformal. Sejumlah ahli ini mencoba menggabungkan berbagai perubahan kognitif pada orang dewasa muda. Mereka mengajukan satu tahap baru, yaitu pemikiran postformal atau postformal thought, yang secara kualitatif berbeda dari pemikiran formal operasional dari Piaget. Pemikiran postformal melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap sebuah persoalan menuntut pikiran reflektif dan dapat bervariasi dari satu situasi ke situasi lain, serta menyatakan bahwa pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah selesai. Pemikiran postformal ini juga meyakini bahwa solusi terhadap permasalahan harus bersifat realistis, serta bahwa faktor emosi dan subjektif dapat memengaruhi pemikiran. Sekarang kita lanjut dalam penjelasan yang kedua, yaitu kreativitas. Usia dewasa adalah masa di mana pencapaian pengetahuan mulai maju dalam suatu bidang tertentu. Sebuah pencapaian yang memiliki tujuan tertentu terhadap pengolahan informasi dan kreativitas. Belakangan ini, peneliti menemukan bahwa kreativitas mencapai puncaknya pada masa dewasa awal, seringkali sekitar usia 30 tahun sampai dengan 50 tahun.
Meskipun penurunan kontribusi kreativitas seringkali menurun dan itu ditemukan pada usia 50 tahun ke atas. Menurut Simonton pada tahun 1996, ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas, yaitu yang pertama besarnya tingkat penurunan, yang kedua perbandingan antara bidang-bidang kreativitas, dan yang ketiga perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Nah, meskipun penurunan kontribusi kreativitas seringkali ditemukan di usia 50 tahun ke atas, penurunan itu tidaklah sebesar seperti yang kita anggap selama ini. Susunan pencapaian kreativitas yang mengagumkan terjadi biasanya pada masa dewasa akhir. Salah satu contoh hasil prestasi kreativitas yang paling mengagumkan yang dicapai di masa dewasa akhir dapat ditemukan dalam kehidupan Henry Cavrol. Setelah menjadi ahli fisika terkenal di usianya 90 tahun, ia beralih menjadi pakar riset gerontologi dan ia mempublikasikan hasil riset terakhirnya hanya 1 tahun sebelum kematiannya di usia 103 tahun. Dan selanjutnya menurut Csikszentmihalyi, dia berpendapat bahwa untuk menuju ke kehidupan yang lebih kreatif, kita itu harus melatih rasa ingin tahu dan minat kita. Itu adalah langkah yang pertama yang perlu kita tempuh. Dan selanjutnya menurut Wallace dalam Solso McLean pada tahun 2007 menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam proses kreativitas, yaitu yang pertama persiapan, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua inkubasi, masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal yang lainnya. Nah, yang ketiga itu iluminasi, memperoleh insting atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut yang kita hadapi. Dan yang terakhir yaitu verifikasi, menguji pemahaman yang telah kita dapat dan membuat solusinya. 5. Karir dan pekerjaan. C. Perubahan pekerjaan. Banyak anak memiliki fantasi ideal tentang ingin jadi apa mereka nanti ketika dewasa. Sebagai contoh, banyak anak kecil ingin menjadi pahlawan super, bintang olahraga, atau bintang film. Di sekolah menengah, mereka sering memulai memikirkan karir berdasarkan basis yang tidak terlalu idealis. Pada usia belasan, akhir dan awal 20-an, pengambilan keputusan karir mereka biasanya menjadi lebih serius seiring eksplorasi mereka terhadap berbagai kemungkinan karir yang sangat ingin mereka tekuni. Di perguruan tinggi, hak ini seringkali berakhir memilih jurusan atau spesialisasi yang dirancang untuk pekerjaan di bidang tertentu. Menjelang awal dan pertengahan usia 20-an, banyak individu sudah menyelesaikan pendidikan atau pelarian mereka dan mulai bekerja penuh waktu. Sejak usia pertengahan 20 hingga akhir masa dewasa awal, individu sering mencari kestabilan untuk karir awal mereka di bidang tertentu. Mereka mungkin bekerja keras untuk meningkatkan karir dan memperhatikan keadaan finansial mereka. Pillismon 2009a baru-baru ini menjelaskan mitos karir, keyakinan kultural yang tertanam dalam kerja keras untuk saat-saat yang panjang selama masa dewasa akan menciptakan jalur khusus keamanan dan kebahagiaan. Maka dari itu, individu punya konsep ideal tentang jalur karir untuk mencapai mimpi secara mobilitas sosial melalui tangga pekerjaan. Bagaimanapun, untuk misi karir tidak pernah menjadi kenyataan untuk banyak individu, khususnya individu dari etnis minoritas. Lebih jauh lagi, misi karir berkembang menjadi tahayul bagi individu-individu berpenghasilan menengah seiring dunia yang global dan resesi. Berikutnya, D. Menemukan jalan dan tujuan hidup. Pandangan William Damon tahun 2008 yang ia kemukakan dalam bukunya yang berjudul The Path to Purpose, Helping Our Children Find Their Calling in Life, dan bagaimana ia berkaitan dengan pengembangan identitas. Mengembangkan
pandangannya dan mengeksplorasi bagaimana tujuan adalah bahan yang hilang dalam banyak proses pencapaian dan pengembangan karir remaja dan dewasa muda. Terlalu banyak bermain-main di masa remaja, tidak mempunyai masa yang jelas semasa kuliah dari sekolah, kata Damon, membuat mereka beresiko tidak menemukan potensi diri dan tidak menemukan tujuan hidup yang bisa memberi energi. Damon menyimpulkan bahwa kebanyakan guru dan orang tua mengomunikasikan pentingnya tujuan seperti kerja keras, dapat nilai bagus, tapi jarang mendiskusikan tentang arah mana tujuan semacam itu, yaitu tujuan dari belajar keras dan mendapat nilai bagus. Damon menekankan bahwa terlalu sering siswa hanya berfokus pada tujuan jangka pendek dan tidak menggali gambaran bersandar jangka panjang tentang apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Selanjutnya, gambaran mengenai pekerjaan. Ketika mengeksplorasi apa pekerjaan yang disukai dan memiliki kemungkinan untuk sukses, perlu memahami berbagai bidang dan perusahaan. Pekerjaan bisa saja memiliki banyak lowongan setiap tahunnya, namun sedikit lowongan di tahun berikutnya, terkait dengan perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, mengikuti prospek pekerjaan di bidang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sumber yang sangat baik untuk melakukan hal yang dapat ditentukan di Occupational Outlook Handbook tahun 2010-2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan yang selalu direvisi setiap 2 tahun. Menurut buku pedoman itu, berbagai industri pelayanan, khususnya pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan profesional dan bisnis, diproyeksikan untuk memberikan keterangan mengenai berbagai pekerjaan terbaru di dekade berikutnya. Pengaruh kerja. Pekerjaan mendefinisikan seseorang secara mendasar. Menurut Bluestein pada tahun 2008, pekerjaan sangat mempengaruhi kondisi finansial, kondisi rumah, cara meluangkan waktu, lokasi rumah, teman, serta kesehatan. Dan hal tersebut dikemukakan oleh Hodgson pada tahun 2009. Hal ini mengungkapkan bahwa beberapa orang memperoleh identitasnya melalui pekerjaan. Pekerjaan juga menciptakan sebuah struktur dan ritme dalam hidup yang seringkali hilang jika individu tidak bekerja. Dan selama periode waktu tertentu, ada banyak individu yang mengalami stres, emosi, dan rendah diri karena tidak mampu bekerja. Dalam sebuah survei, 35% orang Amerika bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Namun, 18% bekerja dalam waktu 51 jam atau lebih per minggunya oleh Pusat Penelitian Survei di Universitas Connecticut 2000. Dan hanya 10% yang bekerja kurang dari 30 jam selama seminggu. Dalam studi ini, 52% melaporkan bahwa mereka memikirkan atau sudah melakukan keputusan terkait karir, seperti mencari pekerjaan baru, menolak promosi, atau berhenti bekerja karena stres yang dilakukan di tempat kerja. Dalam survei ini, sumber utama stres mencakup gaji rendah, yaitu 44%, kekurangan kesempatan kenaikan pangkat, yaitu 42%, ekspektasi kerja yang tidak pasti, yaitu 40%, dan jam kerja yang sangat panjang, yaitu 39%. Bekerja semasa kuliah. Presentasi mahasiswa yang bekerja penuh waktu meningkat selama 34% pada tahun 1970 menjadi 46% pada tahun 2006, yaitu menurunnya dari puncak sebesar 52% di tahun 2000. Pusat Statistik Pendidikan Nasional pada tahun 2008
Dalam survei terbaru ini, ada 81% mahasiswa yang bekerja paruh waktu di Amerika Serikat. Bekerja bisa membantu atau melunasi biaya sekolah, tetapi bekerja juga bisa membatasi kesempatan mahasiswa untuk belajar. Hal ini dapat mengidentifikasikan diri mereka, terutama sebagai mahasiswa. Salah satu studi nasional menentukan bahwa semakin meningkatnya jam kerja per minggu, maka nilai mereka pun menurun. Maka mahasiswa perlu secara cermat menelaah apakah jumlah jam kerja berdampak negatif terhadap kesuksesan perkuliahan mereka. Tentu saja, pekerjaan juga bisa berkontribusi terhadap pendidikan mereka. Lebih dari 1.000 perguruan tinggi di Amerika Serikat menawarkan program kerja sama atau COP, di mana kesempatan magang ditawarkan dalam bidang-bidang yang tertarik untuk didalami, atau mungkin tidak diizinkan berpartisipasi dalam program tersebut sampai tahun awal. Kesempatan kerja tersebut juga berguna di masa kuliah yang mencakup magang dan paruh waktu atau kerja pada musim panas yang relevan dengan bidang studi, yaitu berpartisipasi dalam pekerjaan ini bisa menjadi faktor utama untuk mengetahui apakah Anda memasuki bidang kerja yang Anda inginkan setelah lulus. Pengangguran mengakibatkan stres, terlepas dari apakah kehilangan pekerjaan itu bersifat sementara, silikal, atau permanen. Masalah finansial, perbankan, dan resesi pada dekade pertama pada abad 21 menyebabkan sangat tingginya tingkat pengangguran, khususnya pada Amerika Serikat. Para peneliti telah menemukan bahwa pengangguran berkaitan dengan masalah-masalah fisik, seperti pada serangan jantung dan stroke, masalah-masalah mental seperti depresi dan kecemasan, kesulitan perkawinan, dan pembunuhan. Studi longitudinal yang dilakukan selama 15 tahun terakhir yang melibatkan 24.000 orang dewasa menemukan bahwa terjadi penurunan kepuasan hidup setelah pengangguran. Kepuasan hidup juga meningkat setelah individu bekerja kembali, meskipun tidak sepenuhnya pulih seperti sebelum dalam menganggur. Stres yang muncul juga tidak hanya disebabkan oleh kehilangan penghasilan dan kesulitan finansial, namun karena kehilangan harga diri. Individu yang paling dapat mengatasi pengangguran adalah individu yang memiliki sumber daya finansial, sering menabung, atau memperoleh penghasilan dari keluarga lain. Pemahaman dan adaptasi dari anggota keluarga juga dapat membantu individu mengatasi pengangguran. Konseling pekerjaan dan self-help groups dapat memberikan nasihat praktis dalam mencari dan memulai bekerja lagi, dalam mengembangkan keterampilan wawancara, serta dalam memberikan dukungan emosional. Pasangan yang bekerja. Jika suami istri sama-sama bekerja, siapakah yang membetulkan rumah, atau memanggil tukang reparasi, atau yang mengerjakan perawatan rumah secara detail? Seandainya pasangan itu memiliki anak-anak, siapakah yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak masuk ke sekolah yang baik atau berlatih piano? Siapakah yang memberi izin tertulis untuk melakukan dharma wisata atau menemui guru, atau membuat janji dengan dokter gigi? Meskipun sebuah keluarga dengan mencari nafkah tunggal masih merupakan golongan yang berarti,
Di 3 dekade terakhir, terjadi peningkatan jumlah pasangan yang bekerja. Dengan seiringnya meningkat jumlah wanita Amerika Serikat yang bekerja di luar rumah, pembagian tanggung jawab antara bekerja dan keluarga juga telah berubah, yaitu tanggung jawab para suami Amerika terhadap pemeliharaan rumah meningkat. Yang kedua, tanggung jawab para wanita Amerika sebagai pemberi nafkah utama meningkat. Yang ketiga, pria Amerika lebih berminat terhadap keluarga dan pengasuhan. Pada banyaknya pekerjaan dirancang untuk pencari nafkah tunggal. Biasanya, tenaga kerja pria tanpa tanggung jawab keluarga dan kenyataan hidup sebenarnya. Oleh karena itu, banyak pasangan pencari nafkah ganda atau suami istri sama-sama bekerja, menjalankan berbagai strategi adaptasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Mengurus keluarga. Para peneliti juga menemukan bahwa meskipun para pasangan tersebut memperjuangkan kesetaraan gender pada keluarga, pencari nafkah ganda, ketidaksetaraan gender masih terjadi. Sebagai contohnya, wanita masih mendapatkan gaji yang tidak sebesar pria untuk pekerjaan yang sama, dan ketidaksetaraan ini berarti bahwa pembagian gender dalam hal berapa banyak waktu yang dihabiskan pasangan untuk bekerja, mengurus rumah, dan menjaga anak terus berlanjut. Maka keputusan karir pencari nafkah ganda seringkali menguntungkan posisi pria sebagai penghasil yang lebih besar, dan wanita menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pria untuk mengurus rumah dan menjaga anak. Oleh Moom pada tahun 2009. Keragaman di tempat kerja. Di negara maju, jumlah wanita memasuki lapangan kerja semakin meningkat. Sebuah adanya proyeksi terbaru mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja wanita dalam lapangan kerja di Amerika Serikat akan meningkat lebih cepat dari tenaga kerja pria hingga dari tahun 2018. Di Amerika Serikat, lebih dari seperempat hakim, ahli fisika, ilmuwan komputer, dan ahli kimia saat ini adalah wanita. Di Amerika Serikat, antara tahun 1980 telah mencapai 2 kali lipat di tempat kerja, sebuah tren yang diharapkan harus berlanjut. Etnis Latin diproyeksikan akan menduduki presentasi yang lebih besar dari Amerika Serikat dalam angkatan kerja pada tahun 2018, meningkat dari 13% di tahun 2006 menjadi 17,6% pada tahun 2018. Maka, terlepas dari meningkatnya keberagaman di tempat kerja, wanita dan etnis minoritas mengalami kesulitan menembus batas yang tidak terlihat dan halaman yang tidak tampak untuk promosi karir ini mencegah wanita dan etnis minoritas untuk menduduki jabatan manajerial atau eksekutif dan tidak peduli bagaimana pencapaian dan jasa-jasa mereka. Oleh Hines dan Davis pada tahun 2009. Dari wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami didapatkan bahwa informasi bahwa narasumber saat diwawancara ini ia berumur 21 tahun dan sudah bekerja, yang sudah dimulai sejak saat ia lulus SMP. Mengenai pengetahuan, ia merasa bahwa pengetahuannya itu jauh meningkat lebih luas jika dibandingkan saat masih remaja ya. Ia juga merasa bahwa dirinya lebih kreatif dan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Pada saat kecil, narasumber bercita-cita untuk menjadi guru, tetapi setelah beranjak dewasa karena dihadapkan dengan realitas, ia akan mengubah cita-citanya untuk menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan.
Saat dewasa kini ia merasa bahwa sebuah perbedaan bukanlah hal yang terlalu dipermasalahkan. Ia bisa melihat sebuah hal dari sisi yang lain. Mengenai kreativitas, ia merasa bahwa belum terlalu mahir, walaupun diakuinya kreativitasnya sedang berkembang. Menurutnya pekerjaan sangat berpengaruh baginya dari segi sosial, ekonomi, hingga kreativitas. Menurutnya mengenal teman kerja lebih dalam akan mengurangi rasa canggung sehingga membantunya dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Untuk bisa mengetahui apa tujuan hidupnya, ia akan berusaha untuk melakukan banyak hal dalam pekerjaannya, menyusun satu persatu pengalaman dan menjadikan pengalaman itu untuk menemukan jalan hidup. Nah, dari jawaban narasumber yang sudah kita catat, ada beberapa yang sejalan dengan penjelasan dari teori-teori yang dijelaskan di makalah. Contohnya, narasumber ini mulai berpikir realistis dan pragmatis saat beranjak menuju masa dewasa awal. Nah, ini dibuktikan dengan mengubah cita-citanya saat dewasa. Jadi waktu kecil ia kan ingin menjadi guru, tapi setelah dewasa karena dihadapkan dengan realita yang ada, ia mengubah cita-citanya menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan. Ia juga mulai merasa bahwa pengetahuan dan kreativitasnya meningkat dan mulai berpikir secara reflektif dan relatif.